Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai masyarakat madani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Setiani, kemudian ada Medina Putri Sakinah, Dian Rahma Putri, Vini Eka Paksi, Adistia, dan Tubagus Adnan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah latar belakang. Masyarakat madani timbul karena faktor-faktor yang pertama, adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat pada penguasa. Tidak adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Karena secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dan dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik atau bodoh dibandingkan dengan penguasa. Warga negara tidak memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Sementara, demokratis merupakan entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokrasi ini banyak dikemukakan oleh pakar yang mengkaji fenomena dalam masyarakat madani. Bahkan demokrasi atau demokratis di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Dan yang ketiga, adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan ini sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, karena pada ruang politik yang bebaslah individu berada dalam posisi yang setara dan akan mampu melakukan transaksi-transaksi politik tanpa kekhawatiran. Dalam memasuki milenium 3, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis yang anti status quo menjadi semakin besar. Masyarakat madani yang mereka harapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar. Jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama, berbicara, berserikat, dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan, dan menghormati hak asasi manusia. Terima kasih. Selanjutnya ada sejarah. Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani kuno, masalah ini sudah mengemuka. Raharjo 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero sebagai orator Yunani kuno. Istilah masyarakat madani, selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Kata madani berarti sivil atau civilis atau beradab. Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti haldari, sakafi, atau tamadun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan. Perjuangan masyarakat madani di Indonesia pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.
Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi dengan tokoh utamanya adalah Amin Rais dari Yogyakarta. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani menjelaskan bagaimana cara merealisasikan rencana masyarakat. Dijelaskan dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani tahun 2019, karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan. Terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, free public sphere. Maksudnya adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokratis. Maksudnya adalah masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya, dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Yang ketiga, toleran. Maksudnya adalah sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, pluralisme, maksudnya adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme erat kaitannya dengan sikap toleransi kepada orang lain yang nyatanya dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Yang terakhir, keadilan sosial, maksudnya adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat madani. Ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Adapun ciri-ciri masyarakat madani menurut Mbah Muller adalah yang pertama, adanya integrasi antara individu dengan individu dengan kelompok di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif. Yang ketiga, adanya keanggotaan berbagai organisasi volunteer untuk menyumbang berbagai masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah sehingga kepentingan individu dan negara dapat dijembatani. Yang keempat, adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan, kepercayaan, sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum. Yang terakhir, adanya kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan beragam perspektif. Baik, institusi penegak masyarakat madani. Institusi atau lembaga penegak masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Yang kedua, ada pers. Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritis dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Yang ketiga, ada supremasi hukum. Supremasi hukum yaitu setiap warga negara baik yang duduk dalam formasi pemerintah maupun sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Yang ketiga, ada perguruan tinggi, yakni tempat di mana sivitas akademikanya atau dosen dan mahasiswa merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalur aspirasi masyarakat dan mengkritis sebagai kebijakan pemerintah. Dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikannya pada rel dan realitas yang betul-betul objektif, menyuarakan kepentingan masyarakat atau publik. Yang terakhir, ada partai politik. Partai politik merupakan wahana bagi
warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warga negara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Selanjutnya ada cara menjadi masyarakat madani. Masyarakat madani terbentuk dengan individu yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, berusaha terus untuk memajukan dan hidup dengan pendidikan, mengamalkan nilai kewarganegaraan, memiliki akhlak dan moral yang baik, dan ikut berpengaruh dalam menentukan suatu keputusan dalam masyarakat. Menurut John Locke, dalam teorinya tentang masyarakat madani, menyatakan bahwa kekuasaan negara tidak boleh mutlak, tetapi harus ada batas-batasnya. Batas-batas yang dimaksud merupakan hak asasi manusia yang paling dasar, atau yang dikenal dengan sebagai basic human rights. Menurut Locke, hak-hak manusia yang paling dasar tersebut adalah hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas kepemilikan. Jika dilihat dari pengertian John Locke, maka masyarakat madani adalah masyarakat di mana dijaminnya hak-hak asasi manusia yang mendasar, yang disebut juga dengan civil right. Perbedaannya dengan masyarakat politik adalah kekuasaan negara di dalam masyarakat madani dibatasi. Sedangkan perbedaannya dengan masyarakat alamiah adalah masyarakat boleh berkuasa namun peran negara tidak sepenuhnya hilang. Nilai-nilai yang harus dimaknai dan ditanamkan agar menjadi masyarakat madani. Dalam masyarakat madani, terdapat beberapa nilai-nilai yang harus dimaknai dan ditanamkan sejak dini ke dalam diri setiap individu. Yaitu yang pertama, toleransi. Toleransi yaitu sikap menghargai serta menghormati perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, keadilan sosial, yaitu sikap tidak membeda-bedakan alam, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, pluralisme masyarakat. Yang terakhir ada pluralisme, yaitu keberadaan masyarakat yang majemuk sehingga setiap individu harus memahami dan menyikapi perbedaan sikap yang tulus. Alhamdulillah, presentasi hari ini sudah selesai. Maaf bila ada kata atau kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.